Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'da. Kajian kita membahas kitab Sunan At-Tirmidzi. Kemarin Sahih Bukhari, sekarang ganti pembahasan kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi insya Allah muqarrar atau kurikulum lah, metode manhaj kan itu yang kita kaji di kajian ini, nanti ganti kan itu dari Sahih Bukhari, kemudian nanti Sunan At-Tirmidzi, kemudian nanti Al-Muhassal Musnad Imam Ahmad, kemudian nanti tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, insya Allah. Ya, kali ini yang kita bahas Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Di grup ada, di WA, di share sudah kan itu materinya. Langsung saja. Abu Az-Zuhud. Bab zuhud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau tulis zuhud kan itu. Tema yang kita bahas yaitu tentang zuhud. Zuhud. Jadi judulnya yang kita bahas tentang masalah zuhud. Jadi nanti kalau bahas Sahih Bukhari itu yang dibahas nanti tentang permulaan wahyu kan itu. Nanti kalau Tirmidzi yang dibahas tentang zuhud kan itu. Nanti Musnad Ahmad yang dibahas nanti tentang tanda-tanda kiamat, fitnah dan tanda-tanda kiamat kan itu. Kemudian nanti tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah. Dan sekarang kita bahas zuhud. Zuhud an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zuhud yang kita bahas itu beda dengan zuhud itu kan tidak cinta dunia gitu kan gitu istilahnya. Ya kan? Makna zuhud itu tidak cinta dunia. Tapi kita ikat kan itu. Zuhud ini harus sesuai dengan yang dicontohkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh zuhud asal-asalan. Ya kan? Karena manusia enggak bisa lepas dengan dunia. Nanti kalau asal-asalan akhirnya seperti ada itu di hadis itu, sahabat yang tidak mau menyentuh istrinya kan itu. Ditegur Rasulullah. Sahabat yang tidak mau makan ditegur Rasulullah. Sahabat yang tidak mau tidur kan itu, ngibadah terus, ditegur Rasulullah semua kan itu. Dan disebutkan bahwasanya nikah itu sunnah Rasulullah. Man raghiba an sunnati falaysa minni kan itu. Falaysa minna kan itu. Siapa yang benci terhadap sunnah menikah kan itu, maka bukan dari golongan kami kan itu. Ya kan? Jadi zuhud ini diikat zuhud sesuai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan zuhud sesuai hawa nafsu. Zuhud sesuai hawa nafsu contohnya seperti apa? Zuhudnya orang Hindu kan itu. Orang Hindu zuhudnya gimana? Bersemedi kan itu, meninggalkan dunia. Orang Buddha kan itu, nggak mau makan apa? Nggak mau makan sapi kan itu. Kalau nggak salah ya, orang Buddha itu. Hindu adalah itu. Itu Hindu. Kayak Buddha ini
makanya sayur-sayuran gitu kalau salah Buddha itu, nggak mau makan daging-dagingan kan itu, sama Hindu Buddha bersama. Orang Nasrani kan itu nggak mau menikah kan itu, ya kan, dan seterusnya. Banyak sekali zuhud-zuhud yang sesuai hawa nafsu, itu zuhud-zuhud yang sesuai hawa nafsu. Meninggalkan dunia kan itu, meninggalkan dunia, meninggalkan wanita, kesenangan, tapi tidak sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lah Islam ini zuhudnya harus sesuai Al-Quran dan Sunnah kan itu. Bab yang kita bahas temanya tentang zuhud. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang bab as-sihhah wal faraq. Yang dibahas pertama ini bab tentang kesehatan dan waktu luang kan itu. Jadi bab zuhud yang kita bahas pertama yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, atau kesehatan dan waktu luang. Dijelaskan di sini bab as-sihhah wal faraq, kesehatan dan waktu luang, nikmatani, dua nikmat. Ditulis kesehatan dan waktu luang karena itu. Dua nikmat maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilalaikan manusia. Nah itu contoh tema yang kita bahas sekarang. Kemudian hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani, dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, yang banyak dilalaikan manusia atau banyak disesali manusia. Dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, yang banyak dilalaikan manusia. Atau maknanya dua nikmat yang sering disesali manusia, atau dua nikmat yang manusia sering merugikannya kan itu, membuang-buangnya kan itu. Itu maksudnya gitu. Dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia. Lanjutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesehatan dan waktu luang karena itu. Dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia, kesehatan dan waktu luang. Nah, kemudian di halaman berikutnya itu faedah hadis kan itu. Faedah hadis. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut? Itu maksudnya faedah hadis. Yang pertama,
Dari kitab Tuhfatul Ahwadhi kan itu. Tuhfatul Ahwadhi. Kitab Tuhfatul Ahwadhi. Yaitu zuhud kan itu. Dari kitab Tuhfatul Ahwadhi, zuhud. Makna zuhud kan itu. Atau zuhud adalah lawannya kecintaan. Zuhud adalah lawan kecintaan. Itu makna zuhud itu. Secara bahasa zuhud itu lawan kecintaan. Kemudian dalam istilah kan itu, atau lanjutnya ya, yaitu meninggalkan kecintaan dunia sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jadi gak boleh asal-asalan. Zuhud itu gak boleh asal-asalan. Kalau asal-asalan, zuhud kalau asal-asalan tadi seperti orang Hindu bersemedi, meninggalkan dunia selama 1 tahun kan itu. Atau bahkan sampai ada yang bertahun-tahun sampai meninggalkan dunia kan itu. Ada yang nggak mau makan daging kan itu, karena daging meningkatkan hawa nafsu kan itu istilahnya. Ada yang meninggalkan pernikahan orang Nasrani kan itu, karena pernikahan ini hawa nafsu lagi kan itu, dan lainnya. Ada yang tidak tidur kan itu, ya. Ada yang tidak makan kan itu, meninggalkan makan kan itu. Nah ini zuhud yang hawa nafsu. Makanya zuhud itu tadi diikat kan itu. Zuhud itu meninggalkan kecintaan dunia sesuai Al-Quran dan Sunnah kan itu. Maksudnya sesuai Al-Quran Sunnah yang dijelaskan kan itu. Tidak boleh asal-asalan. Gak boleh terus saya zuhud, saya gak bakalan beli mobil kan itu, saya jalan kaki terus kan itu. Padahal dia bisa beli mobil misalkan itu. Atau dia nggak mau beli motor kan itu. Saya nggak mau beli motor kan itu. Tarak motor kan itu dia. Jalan kaki kan itu. Meninggalkan dunia alasannya kan itu. Zuhud kan itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini masih di kitab Tuhfatul Ahwadhi kan itu. Masih sama lanjutnya tadi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tidak ada yang disesali penghuni surga. Tidak ada yang disesali penghuni surga. Melainkan jadi satu hal yang sangat disesali oleh penghuni surga. Jadi menurut penghuni surga ini tuh hal ini sangat merugikan kan itu baginya kan itu. Dia sangat menyesal, yaitu melainkan berlalunya waktu kan itu. Habisnya waktu kan itu. Berlalunya waktu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengingat Allah.
Jadi ini gambaran kan itu. Rasulullah memberikan gambaran sifat penghuni surga kan itu. Atau calon penghuni surga kan itu. Semoga kita termasuk di dalamnya kan itu. Ciri-cirinya ya Mbak, eman-eman sama waktu. Penghuni surga itu yang paling mahal itu waktu kan itu. Waktu itu sangat berharga, sangat bernilai. Tapi mereka juga boros waktunya, menghabiskan waktunya, gak eman-eman membuang waktunya untuk hal yang paling bermanfaat, yaitu adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu. Jadi penghuni surga ciri-cirinya kalau membuang-buang waktunya dihabiskan untuk mengingat Allah, itu menurutnya yang paling berharga kan itu. Menurutnya yang paling menguntungkan kan itu. Menurutnya yang paling menguntungkan penghuni surga itu kalau menghabiskan waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Ya harus menghindari musik kan itu. Musik itu melalaikan kan itu. Dari berzikir kan itu. Ya tidak bermain-main kan itu. Akhirnya kan itu. Penghuni surga ini sangat menghemat, betul-betul eman-eman kalau waktunya digunakan untuk mendengarkan musik, digunakan untuk nonton sinetron kan itu, digunakan untuk bermain bola kan itu, digunakan untuk ya yang lainnya, apalagi yang maksiat ya dan billah. Kemudian As-Suyuti kan itu berikutnya, sama masih di kitab Tuhfatul Ahwadhi. Suyuti itu imam kan itu, ulama kan itu, atau As-Suyuti. Suyuti ini kesukaannya orang NU biasanya. Imam As-Suyuti kesukaannya orang NU kan itu. Karena Imam As-Suyuti itu yang mensahihkan kan itu hadis-hadis kan itu tentang yasinan kan itu. Nah, itu kan ada itu. Fadilah Suyuti yang hidup sampai sekarang itu. Bukan. KW. Yo enak Mbak iku Mbak Suyuti. Ayo KW. As-Suyuti beliau berkata kan itu. Ya As-Suyuti .2 kan itu. Manusia tidak akan bisa melakukan ketaatan kan itu. Ini beliau menjelaskan ini tentang hadis ini kan itu. Tentang hadis tadi kan itu, bahwasanya dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Beliau menjelaskan hadis ini. Manusia tidak akan bisa melakukan ketaatan melainkan ketika sehat dan kaya kan itu. Ya kan? Manusia tidak bisa melakukan ketaatan melainkan ketika sehat dan kaya. Itu masih ada lanjutannya. Pertama itu. Pertama sehat dan kaya kan itu. Punya dua-duanya kan itu. Lanjutnya terkadang sehat saja kan itu. Dan terkadang kaya saja. Artinya apa? Kalau sehat saja berarti dia miskin kan itu. Kalau kaya saja berarti dia sakit kan itu. Ini manusia gitu. Yang bisa membuat manusia itu melakukan ketaatan itu ketika dia kondisinya pertama yang paling kuat itu ketika dia kondisinya sehat dan kaya kan itu. Ya, semuanya ya itu. Karena zakat itu kaya harus kan itu. Berjihad itu harus kaya kan itu. Jihad itu harus kaya, nggak bisa orang miskin jihad kan itu. Berhaji itu harus kaya kan itu. Makanya yang paling baik kan itu sehat dan kaya, punya sehat dan punya kaya. Atau tadi kalau di hadis tuh punya waktu luang kan itu, sehat dan punya waktu luang itu maksudnya orang lapang kan itu, kaya kan itu. Menurut saya jauh aneh-aneh. Lah terkadang kan itu ada yang sakit kan itu, saja ada yang sakit tapi dia kaya. Terkadang ada yang sehat tapi dia miskin kan itu. Malah seorang juga sehat. Lanjutnya kan. Bisa lulu dua.
Selanjutnya tetapi kan itu ini penjelasannya di sini ya kan itu. Sesuai di sini. Ini yang sesuai di sini. Tetapi kebanyakan manusia atau tetapi kebanyakan mereka tidak menggunakannya untuk belajar agama. Tetapi kan itu. Kebanyakan mereka tidak menggunakannya untuk belajar agama. Itu sangat mendetail ya kan itu. Maksudnya menyia-nyiakan kesehatan, menyia-nyiakan kekayaan kan itu. Itu maksudnya kebanyakan manusia kan itu tidak menggunakannya untuk belajar agama dan mengamalkannya kan itu. Jadi enggak hanya belajar kan itu. Dan mengamalkannya kan itu. Menggunakan jadi sedikit dan mengamalkan. Ya, dan mengamalkannya. Jadi manusia itu banyak sekali yang punya sehat dan kaya. Banyak. Banyak manusia yang sehat saja kan itu, tetapi miskin. Banyak manusia yang kaya, banyak, tetapi sakit kan itu. Jadi banyak manusia itu ada yang sehat dan kaya kan itu banyak sekali kan itu. Kemudian yang kaya tetapi sakit itu juga banyak kan itu. Kemudian yang sehat tetapi miskin itu juga banyak. Tapi kebanyakan mereka ketika memiliki ini semua, sehat dan kaya, tidak menggunakannya untuk belajar agama dan mengamalkan agama. Karena, lanjutnya ya, karena sibuk bekerja. Ini realita kan itu. Karena sibuk bekerja. Karena sibuk bekerja. Oh yang bagus itu ya. Berarti kan kalau penjelasan ini dipahami, yang bagus paling bagus dia sehat, kaya, tidak sibuk kerja. Tidak sibuk kerja kan itu. Berarti kan intinya ini di sini kerjanya enggak harus. Saya kerja anak buaya. Jangan mandang bos saya, enggak mesti. Bos malah akeh sendiri utang kok. Arep ngene iki. Karena kehendak Allah. Ya, arep ngene iki. Itu tadi ingat loh, itu nikmat. Emang Allah, ada orang itu diberi nikmat Allah kan itu. Dikasih kesehatan dan dikasih waktu luang, dan itu belum tentu harus punya mobil, punya rumah, punya harta banyak untuk bisa. Jadi untuk bisa punya kesehatan dan punya waktu luang itu enggak harus gambarannya itu orang itu punya mobil, punya pekerjaan bos dan lain-lain. Ya kan tadi ada 3, ada yang kaya miskin, ada yang kaya sakit kan itu, ada yang sehat tapi miskin kan itu. Maunya kan semua. Sing parah itu yo miskin sakit parah. Ya itu yang paling istilahnya paling jelek sekali kan itu. Jadi ya, yang dimaksud hadis tadi disebut di hadis itu magbun. Magbun itu orang yang sia-sia, orang yang lalai atau merugikan, membuang-buang waktu. Dikatakan orang-orang yang membuang-buang waktu dan membuang-buang masa kesehatan, itu orang yang ini, yang punya sehat dan kaya. Orang yang punya kaya tapi sakit kan itu. Orang yang punya sehat tapi miskin, 3 orang ini kan itu. Tapi mereka tidak mau belajar agama kan itu. Tidak mau mengamalkan agama kan itu. Mereka sibuknya bekerja kan itu. Ini yang disebut seperti di hadis ini, yaitu orang yang magbunun, menyia-nyiakan nikmatani, 2 nikmat kan itu, yaitu menyia-nyiakan kesehatan dan menyia-nyiakan waktu yang luang. Sedangkan kalau calon penghuni surga tadi kan itu, waktu itu sangat dieman-eman kan itu. Waktunya sangat berharga kan itu. Kecuali apa? Dia mau membuang waktunya kalau untuk lillah kan itu. Kalau untuk Allah kan itu, dia enggak eman-eman kan itu.
Kalau untuk mengingat Allah nggak eman-eman, meski nggak harus dibayar uang, meski nggak harus apa dunia kan itu, mendapatkan bayaran dunia kan itu, nggak dapat terkenal kan itu, meski pokoknya nggak dapat imbalan kan itu. Kalau untuk dihabiskan untuk mengingat Allah kan itu nggak eman-eman kan itu. Tapi kalau digunakan untuk apa bermain bola kan itu, atau bermusik kan itu, meski dibayar banyak kan itu, mereka tetap menganggapnya itu hal yang sia-sia kan itu, tidak bermanfaat. Karena apa? Menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Meski dapat dunia banyak, tapi kalau menjauhkan Allah ya sia-sia kan itu. Main futsal itu. Sama kan itu. Ya itu Banyak loh sekarang ikhwan-ikhwan itu pada rombongan main futsal. ya itu melalaikan. Olahraganya orang ngomong. Janjian Islam itu olahraga itu berenang kan itu. panahan. Mana kan? Tanggaku bersenam yo mati kok. Itu olahraga yang paling bermanfaat untuk Islam itu ini kan itu. Ya, memang berenang. Tidak dikatakan sia-sia. Jadi gini, olahraga itu ada yang bermanfaat kan itu. Ada olahraga itu yang lebih banyak dominan bermain kan itu. Dominannya membuang-buang waktu kan itu. Dan dominannya malah banyak yang merusak istilahnya kesehatan atau merusak tubuh kan itu. Membahayakan itu istilahnya. Kan banyak olahraga yang bahaya kan itu. Sepak bola sendiri kan menurut saya bahaya menurut saya kan itu. Banyak loh orang cedera kan itu, patah tulang kan itu. Terus engkel cedera engkel apa engkel kan itu, angkel kan itu, cedera angkel itu ini loh apa jenengnya, enggak mata kaki ini ya, Miring. mata kaki itu nekok gini loh, plek gitu kan itu banyak yang terus nggak bisa main bola lagi kan itu, karena cedera engkel kan itu nggak bisa main bola lagi. Ada yang ditendang kakinya patah terus nggak bisa bermain bola lagi kan itu. Terus kan nggak ada ganti rugi kan itu di situ kan itu, nggak ada istilahnya kisos gitu nggak ada, ya kan nggak ada keadilan di situ kan itu. Bahaya madorotnya banyak sekali kan itu di bola itu Bela semua. diri itu bahayanya besar. Tapi kan manfaatnya besar juga kan itu, bela diri itu melatih fisik kan itu betul. Cederanya juga tinggi ya sama. Ya makanya kan kalau pas bela diri ya jangan yang bela diri yang sampai apa namanya merusak kan itu kan. Bila diri sendiri kan nggak dicontohkan, tapi diperbolehkan. Ya melatih fisik kan termasuk itu kan apa namanya bagus juga kan itu, tapi nggak istilahnya nggak yang apa namanya kayak sabung itu nggak sampai berlebihan kan itu. Terus kalau naik tingkat harus disabung. Iya, Kalau itulah. nggak sampai tingkatan itu ganti sabuk ya harus Itu yang melewati itu. ya lomba-lomba seperti itu Harus ya setelah harus melewati proses itu sabung. Kayak ayam ya. ya yang intinya kalau sabung itu jangan berlebih-lebihan kan itu. Iya itu. Ya kalau udah di lapangan ya nggak tahu. Resikonya gede ya. Nah, masih terus Ya, harus naik tingkat harus lewat prosesi sabung. Lanjutnya ya kan itu. Ini waktunya tinggal dikit ya. 17 15. Ya. Udah ya kan itu. Ya buat bekal perang kan ya bagus juga. Ya. Intinya jangan berlebih-lebihan kan itu, udah kan itu. Berlatih kan itu, fisik kan itu, bela diri kan itu. Kalau disabung kan itu jangan berlebihan kan itu ya gitu udah. Berikutnya ya sekarang kan itu. Faedah berikutnya, Rasulullah pernah berdoa kan itu. Rasulullah pernah berdoa. Ini faedah berikutnya. Allahumma la aish illa aishul akhirah fa aslih al ansor wal muhajirah, atau di riwayat yang lainnya faghfir lil ansor wal muhajirah. Ya Allah kan itu doanya. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya. Ini di nomor 3 ya kan itu. Kalau faedah lihat di HP nomor 3 karena di PDF nomor 3. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya selain akhirat kan itu.
Rasulullah bersabda seperti itu. Artinya maksudnya apa? Hidup yang hakiki kan itu. Dunia itu menipu kan itu. Sementara kan itu. Numpang kan itu. Hanya lewat kan itu. Dan yang benar, kehidupan yang sebenarnya itu akhirat. Rasulullah berkata seperti itu. Atau istilah dia ini Rasulullah bersumpah kan itu, bahwasanya kehidupan yang sebenarnya itu adalah akhirat kan itu. Maka lanjutnya doanya ya. Lanjutan doanya, maka perbaikilah Ansor dan Muhajirin kan itu. Perbaikilah Ansor dan Muhajirin. Atau kan itu. Di hadis yang riwayat yang lain, ampunilah Ansor dan Muhajirin. Ampunilah kan itu. Di riwayat yang lain ampunilah. Dah sampai situ cukup kan itu. Terus itu seperti itu. Jadi yang di riwayat yang pertama doanya Rasulullah kan itu. Ya Allah kan itu, kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat kan itu. Atau tidak ada kehidupan yang sebenarnya selain akhirat kan itu. Itu maksudnya kayak bersumpah kan, menegaskan kan itu. Bahwasanya yang hidup benar-benar hidup itu nanti di akhirat kan itu. Maka perbaikilah Ansor dan Muhajirin kan itu. Atau di riwayat yang lain ampunilah Al-Ansor dan Muhajirin. Maksudnya itu apa? Kan itu. Maksudnya prioritas utama kita itu akhirat kan itu. Jangan sampai terlalaikan oleh dunia kan itu. Jadi jangan sampai menjadikan tujuan utama itu, cita-cita paling tinggi itu dunia kan itu. Cita-cita paling tinggi di akhirat kan itu. Umat Islam kan itu. Ya makanya gini, yang diharapkan Rasulullah kan itu, yang diharapkan Rasulullah itu cita-citanya, makanya diminta kepada Allah. Yang diharapkan Rasulullah itu bukan orang-orang yang kaya kan itu, orang-orang yang menguasai dunia atau yang pintar mengurus dunia kan itu. Tetapi yang dimaksud Rasulullah ketika berdoa, ya Allah perbaikilah Ansar itu, perbaikilah akhirat mereka, karena yang ditegaskan Rasulullah kan tujuan utama itu akhirat kan itu. Maka perbaikilah Ansor ya, perbaiki urusan akhiratnya. Perbaiki Muhajirin, perbaiki urusan akhiratnya kan itu. Yang diinginkan Rasulullah itu bukan sahabat-sahabat yang pintar ngurus dunia kan itu, tapi sahabat-sahabat yang pintar mengurus akhiratnya kan itu. Dan yang kedua yang diinginkan Rasulullah yaitu supaya mereka dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan, Rasulullah itu bukan mengharap kamu harus jadi orang sukses kan itu. Kamu harus jadi pilot atau kamu harus jadi apa? Belum ada pilot ya zaman dahulu ya kan itu. Ya, intinya nggak seperti orang zaman sekarang lah gitu. Kalau mendoktrin anak kan itu pasti semua berbau dunia, cita-citanya dunia semua kan itu. Harapan Rasulullah tertinggi tadi apa? Orang-orang bisa mengurus dengan baik akhiratnya kan itu. Yang kedua, orang-orang bisa mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala kan itu. Itu cita-cita paling tinggi kan itu yang diharapkan Rasulullah. Kaya kan termasuk dunia. Ya? Kaya kan termasuk dunia. Tapi kenapa doa Rasulullah bukan jadi orang yang kaya sehingga membawa manfaat untuk Islam atau gimana? Jadi yang paling utama ini, Mbak, kan itu. Yang paling utama itu adalah orang yang bisa mengurus urusan akhiratnya. Kan itu. Yang paling utama itu emang, bukan orang yang bisa mengurus dunia kan itu. Yang paling utama itu yang diminta Rasulullah kan itu. Dan tadi ampunan Allah Subhanahu wa taala kan itu. Jadi bukan ketika terus menegaskan akhirat yang nomor satu kan itu, terus habis itu minta kan itu supaya sahabat-sahabat dijadikan orang kaya semua kan itu. Enggak kan itu. Tapi nyatanya Rasulullah malah minta kan itu, perbaikilah urusan ini, maksudnya urusan akhirat mereka kan itu. Dan ampunilah mereka kan itu. Walaupun kaya itu bukan dalam Islam, doa Rasulullah tetap bukan untuk jadi kaya ya. Tetap lalu ya. Kaya itu bukan goyah gitu ya. Kaya itu bukan tujuan utama kan itu. Tujuan utamanya itu tadi pintar mengurus urusan akhirat kan itu. Lah orang yang mengurus
pintar mengurus akhirat ini, orang yang pintar mengurus akhirat kan itu ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Jadi kaya miskin itu bukan menjadi goyah kan itu, bukan menjadi patokan kan itu. Sono anunya diri dia pae. Dia takdir. Ya. Kemudian faedah berikutnya kan itu. Hadis ini itu hadis yang melunakkan hati kan itu. Tanda tanya ringkas ya, kita pindah ke nomor 4 kan itu. Hadis ini hadis yang melunakkan hati, menenteramkan, membahagiakan hati kan itu. Bagian membahagiakannya mana kan itu? Kabar bahwasanya kita itu punya nikmat yang besar kan itu. Kalau kita sadari kan itu, hal itu kan itu menenteramkan hati kita. Oh ternyata kan gini, saya nggak punya mobil, saya nggak punya rumah, tapi saya punya kesehatan kan itu. Tapi saya punya waktu luang kan itu. Untuk mengingat Allah. Nah kan itu. Kalau punya dua itu dia bahagia kan itu, menenteramkan hati. Jadi termasuk pelipur lara orang tadi yang hatinya sempit atau merasa rendah kan itu, merasa putus asa kan itu. Bahwasanya dia masih punya kenikmatan yang besar, yaitu sehat dan waktu yang luang kan itu. Kemudian yang kelima kan itu. Ibnu Majah kan itu. Ibnu Majah mencantumkan dalam bab hikmah kan itu. Jadi maksudnya apa? Hadis ini dicantumkan dalam bab tema kan itu, tentang hikmah kan itu. Jadi kesehatan dan waktu luang itu dimasukkan Ibnu Majah dalam permasalahan hikmah kan itu. Maksudnya gitu. Artinya kan itu, banyak orang yang tidak memahami kan itu. Banyak orang yang tidak memahami tidak bisa memahami, dan tidak bisa mengambil hikmah kan itu. Banyak orang yang tidak bisa memahami dan mengambil hikmah kesehatan dan waktu yang luang. Ini realita. Banyak orang yang nggak bisa mengambil hikmah. Itu apa artinya? Tidak bisa memahami hikmah, rahasia di balik kesehatan, manfaatnya itu apa kan itu. Rahasia di balik waktu luang itu manfaatnya sebenarnya untuk apa? Banyak yang lalai gitu maksudnya. Ketika diberi kesehatan lupa kan itu, lupa tujuan kan itu, lupa hikmahnya kan itu. Tapi kalau pas habis kan itu, baru ingat kan itu. Ketika umurnya udah habis kan itu, mau mendekati ajal kan itu, baru ingat, wah itu jane mbiyen tak nggo ngene, tak nggo salat kan itu, tak habiskan untuk ini dan lainnya kan itu, baru ingat kan itu. Makanya dimasukkan di bab hikmah, ditekankan jangan sampai lupa hikmahnya kesehatan dan hikmah waktu luang kan itu. Pinter-pinter mencari tadi manfaat dari dua nikmat tersebut kan itu. Kemudian lanjutnya kan itu. Enggak, masih ini kelima kan itu, masih di Ibnu Majah kan itu. Beliau mencantumkan berikutnya ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan hikmah itu seperti barang yang hilang kan itu. Memang disebutkan di hadis kan itu. Jadi Rasulullah itu menjelaskan hikmah itu seperti barang yang hilang kan itu. Barang yang hilang. Artinya apa? Nggak bisa kembali lagi kan itu. Barang yang hilang artinya barang yang diinginkan kembali tetapi tidak bisa kembali kan itu. Jadi ya kesehatan, ya waktu luang itu hal yang paling banyak disesali manusia. Kalau sudah berlalu kan itu, orang itu pengen kembali lagi, mengulangi lagi kan itu. Artinya begitu. Jadi diartikan Rasulullah hikmah itu seperti barang yang hilang kan itu. Dan waktu luang dan kesehatan itu termasuk hikmah kan itu.
juga kan itu. Ada hikmahnya di situ kan itu. Pasti diartikan barang yang hilang itu jangan sampai kita kehilangan kan itu. Mau kesempatan tadi di waktu luang atau kesehatan kan itu. Kemudian lagi kan itu. Rasulullah bersabda kan itu. Masih tahu saya. Ya. Jadi makna ya, ini makna hadis ya kan itu. Hal yang sebenarnya ringan kan itu. Hal yang sebenarnya ringan tapi besar hikmahnya. Hal yang sebenarnya ringan tapi besar hikmahnya kan itu. Ini mana hadis kan itu. Hal yang sebenarnya ringan tetapi besar hikmahnya. Pertama adalah sholat kan itu. Ini penjelasan Rasulullah. Jadi ini dicantumkan oleh Ibnu Majah di dalam bab tadi hikmah kan itu. Hal yang paling ringan sebenarnya kan itu. Tetapi besar hikmahnya. Hikmah itu artinya manfaatnya. Manfaat yang tersembunyi. Hikmah itu manfaat kebaikan yang tersembunyi kan itu. Besar hikmahnya sholat nomor 1. Kemudian yang kedua kan itu. Tidak bicara, tidak mengucapkan kan itu. Atau tidak mengatakan sesuatu yang akan disesalinya kan itu. Tidak mengatakan sesuatu yang akan disesalinya. Yaitu ya perkataan kotor, mengumpat dan lainnya, mengadu domba dan lainnya kan itu. Tidak mengatakan sesuatu yang akan disesalinya. Artinya apa? Berarti kita kalau bicara sebisa mungkin yang bermanfaat kan itu. Kemudian yang ketiga kan itu. Nah ini penting ini, ringan ini sebenarnya. Jadi ini diem kan ini. Nomor 2 ini kan berarti kan disuruh diem kan itu. Enggak usah banyak bicara kan itu. Ringan ini sebenarnya kan itu. Kemudian yang ketiga, ringan lagi kan itu. Paling ringan lagi ini amalan hati kan itu. Paling ringan mengumpulkan rasa putus asa kan itu. Disuruh Rasulullah, kita disuruh mengumpulkan rasa putus asa terhadap barang yang dimiliki orang lain kan itu. Paham nggak maksudnya? Ya. Kita disuruh kan itu. Jadi yang terakhir ketiga mengumpulkan Kalimatnya kok gitu. rasa putus asa kan itu. Loh nek asa itu kan berusaha kan itu, mengumpulkan usaha kan itu. Sekuat-kuatnya biar sukses menjatuhkan orang lain kan itu. Misal gitu. Bersaing kan itu. Kalau biasanya kan nek motivasi kan gitu. Jangan takut untuk bersaing kan itu. Anggane kuat tuku mobil panas. Stroke langsung. Lah, ini amalan ringan kan itu. Tapi hikmahnya rahasia, manfaatnya besar sekali yaitu mengumpulkan putus asa, bukan asa ya. Mengumpulkan putus asa terhadap barang yang dimiliki orang lain kan itu. Sininya tidak kepingin Tidak iri terhadap orang lain. Enggak, nah ini kan mengumpulkan putus asa. Jadi ya, di hati itu dikumpulkan putus asa itu. terus Jadi ada rasa putus asa itu dibangun. Barang yang dimiliki. Jadi orang punya mobil kan itu. Iri-iri anggane kuat. Orang punya mobil kan itu. Langsung ditetapkan di hati, saya nggak bisa, nggak apa-apa kan itu. pas Saya nggak bisa beli mobil kan itu. Putus asa kan itu. Ya sudah. Orang punya terhadap hal seperti itu ya. orang punya rumah kan itu. Nggak bisa beli rumah kan itu. Nggak usah iri dan lainnya kan itu. Ya terus dikumpulkan di hati kan itu, diazamkan kan itu. Nggak bisa beli rumah kan, nggak bisa, nggak apa-apa kan. Truk dadine tanggane kuat. Nek dia jadi doa gimana? Enggak boleh. itu mah harapan berdoa semoga berkah. Apa? Nah, orang tetangga orang punya. Ya emang di hadis lain itu ada, kalau kita melihat orang mendapatkan kebaikan kita berdoa barokallah, tabrik kan itu, barokallah kan itu. Kan malah orangnya kayak salah paham. Ya berkah, enggak berkah itu malah salah paham. Ora, Mbak. Ya enggak, ini intinya gini, intinya
Intinya di sini mengumpulkan putus asa itu intinya kita kalau nggak bisa mencapai segala sesuatu yang dimiliki orang lain kan itu ya udah kan itu. Nggak usah ngotot kan, nggak usah ngotot. Nggak usah ngotot. Rezeki sudah ada yang ngatur. Pedot bagian. Ayo, pedot. Neng nomor loro lho kok. Ora. Aku tanggaku kuat tuh alhamdulillah tanggaku. Udah ya, kuat. terakhir ya. Ini nggak usah ntar ya. Saya selesaikan ya kajian ini kan itu. Kemudian Rasulullah SAW itu menjelaskan kan itu. Menjelaskan, menggambarkan orang yang tidak bisa mengambil hikmah dari perkataan orang. Jadi dia datang minta nasihat ke orang yang minta nasihat atau ketika dijelaskan sesuatu dia tidak bisa mengambil hikmah, malah bisanya mengambil kesalahan kan itu. Maksudnya apa? Paham nggak? Paham. Bukan. Dia datang ngaji kan itu. Yang didapat dari pengajian itu bukan manfaat kan itu. Tapi dapatnya apa? Kesalahannya ustadznya kan itu, kesalahan temannya dan lain-lainnya kan itu. Orang ini diumpamakan Rasulullah itu seperti orang yang mau beli kambing kan itu. Beli kambing kan itu. Ketika sampai ke penjual kan itu, diberitahu sama penjualnya ini loh kambing yang baik kan itu. Dia malah milih kambing yang jelek kan itu. Itu contoh orang kalau berteman atau tadi kalau minta nasihat atau kalau ketika dibilangin kan itu. Dia tidak bisa mengambil yang baiknya kan itu. Ngeyel. Tapi yang diambil itu yang jeleknya, bukan ngeyel kan itu. Salah kan itu. Beda ini enggak ngeyel. Ini tuh dia tuh cuma ngambil yang negatif, nanti dikumpulkan. Ustaz sendiri enggak bisa ngakoni ngono. Ayo ngandani. Coba. Loh malah anu piye? Gak mudeng malah. Malah so. Yo malah kok malah so. Malah so. Ya wes jangan suka mencari yang negatif ini. Jadi Berpikir positif. Jadi ada orang itu nggak bisa mengambil hikmah, bisanya cuma ngegosip tok kan itu, mengumpulkan keburukan-keburukan orang lain kan itu. Atau dia ketika mendengarkan ceramah tidak bisa mengambil baiknya, cuma yang dikutip itu yang salah-salahnya kan itu. Dan ini diumpamakan seperti orang beli kambing, diberitahu ini kambing baik, dia ngambil yang kambing yang jelek kan itu. Sudah. Setengah 6 loh. Harus mencerak diri. Terakhir ya kan itu. Faedah terakhir kan itu. Kesehatan dan waktu luang itu adalah rezeki yang sangat besar sekali kan itu. Dan itu tidak terus menerus kan itu. Ada batasnya kan itu. Sifatnya seperti itu. Jadi dua nikmat ini itu adalah nikmat yang besar memang kan itu. Nikmat yang sangat besar, tapi sifatnya tidak terus menerus kan itu. Kemudian ada nikmat yang jarang diketahui manusia kan itu. Itu nikmat diartikan dari hadis ini ya, waktu luang kan itu. Yaitu nikmat tidak punya pekerjaan kan itu. Itu nikmat kan itu. Tidak sibuk bekerja kan itu. Tidak punya pekerjaan, diberi waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bekerja kan itu. Tidak tersibukkan dengan sesuatu kan itu. Dan dia bisa memanfaatkannya untuk beribadah kan itu. Berzikir kan itu. Dan membaca Al-Quran kan itu. Itu adalah nikmat yang besar. Tidak bekerja tapi dia fokus ibadah kan itu. Tidak pas, jadi dia pas tidak sibuk kan itu, atau tidak tersibukkan. Intinya kadang itu ada nikmat yang tidak disadari orang kan itu. Ada nikmat yang tidak disadari orang kan itu. Ya enggak cuma sakit, dipecat dari pekerjaan kan itu. Nah itu kan kemprungsung. Misal seperti itu. Langsung bersedia. Nah, di dalam hal itu ada hikmah kan itu yang tersembunyi. Mungkin Allah menginginkan tadi kamu supaya menfokuskan beribadah, dan itu banyak yang jarang disadari orang kan itu. Jadi ini ada nikmat. Nah, seperti contoh di penjara kan itu. Contoh seperti di penjara juga dan lainnya. Jadi ada nikmat yang jarang disadari orang kan itu, yaitu diantaranya seperti dibuat Allah tadi, kehilangan pekerjaan, menganggur kan itu. Segala sesuatu itu diambil positifnya. Hikmahnya, diambil hikmahnya. Nah, orang yang pintar kan itu, yang diberi kelebihan Allah itu yang bisa mengambil hikmah kan itu memang orang pintar kan itu.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.